Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam hidup ini, kita mempunyai banyak peranan. Kita juga mempunyai status. Ada yang berperanan sebagai ibu rumah tangga. Ada yang berperanan sebagai kepala keluarga. Ada juga yang punya status sebagai guru, dokter, imam, RT, manajer, apa saja. Dan mari kita coba perhatikan. Peranan-peranan itu berubah-ubah. Ada yang semula menjadi guru, terus kemudian pensiun. Bukan guru lagi. Ada batas waktunya. Bisa juga yang berubah. Semula manajer di sebuah perusahaan, kemudian berhenti dari perusahaan itu, kerja di perusahaan lain, tidak lagi jadi manajer. Berubah-ubah. Peranan juga berubah-ubah. Yang tadinya anak, kemudian menikah, berubah. Bukan lagi anak, bisa istri, bisa suami, tergantung. Berubah-ubah. Dan mari kita perhatikan lagi. Sebetulnya peranan-peranan itulah yang membuat kita kepikiran, yang membuat kita rumit. Karena saya harus bertindak sesuai peranan saya. Sebagai seorang guru ya saya harus bertindak, bersikap sebagai seorang guru. Tidak bisa sembarangan. Kalau sembarangan, guru kok seperti itu? Nah, gitu. Istri juga begitu. Istri juga harus bertindak sebagaimana seorang istri. Demikian juga halnya dengan suami. Demikian halnya dengan manajer. Bisa dibayangkan, setiap peranan itu harus mempunyai sikap tertentu, juga mempunyai pemikiran yang tertentu. Banyak yang dipikirkan, supaya memang peranannya bisa dijalankan dengan baik. Konsekuensinya, semakin banyak peranan, semakin sibuk kita, semakin banyak pikiran kita. Dan disitulah muncul semua persoalan. Menjadi guru, ya punya persoalan banyak sebagai seorang guru. Persoalan bagaimana muridnya bisa menangkap yang diajarkan atau tidak. Persoalan dengan orang tuanya. Persoalan dengan peraturan kurikulum. Persoalan dengan banyak hal yang lain. Belum lagi dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Ada banyak hal yang harus ditangani dan dijalankan. Belum lagi dia aktif di pelayanan. Waduh, rumit sekali. Persoalan di pelayanan juga tidak sedikit. Ketemu sesama pelayanan, orang-orang yang ikut melayani, dan berbagai macam. Ada yang gampang tersinggung, baperan, masalah macam-macam. Saya mencoba merenungkan dan memikirkan. Bagaimana kalau kita itu mengurangi peranan kita. Sehingga tidak terlalu banyak pikiran. Sederhana saja. Peranannya tidak usah banyak-banyak. Statusnya tidak usah tinggi-tinggi. Karena itu juga mempunyai beban yang lebih besar. Tapi Romo, lalu gimana kalau tidak punya peranan apa-apa? Lah memang kenapa kalau tidak punya peranan apa-apa? Kalau tidak punya peranan apa-apa, bahkan kemudian bukan siapa-siapa, itu paling enak. Masalah semua selesai. Bukan siapa-siapa. Bahkan direndahkan, dihina, ya enggak apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Apalagi kalau kemudian bisa mengosongkan peranan itu. Sampai saya itu 0, kosong. Roh murni.
Peranan itu kan badan saya, jiwa saya, roh saya kan murni. Tidak punya peranan apa-apa. Roh tak berbentuk, shapeless. Tidak membutuhkan peranan apa-apa juga. Karena itu roh itu selalu bebas, free. Dan itulah kebenaran, tidak berubah-ubah. Tapi Romo dalam hidup di dunia ini kan tetap harus ada peranannya, Romo. Benar, benar. Tetap harus, saya tidak meminta Anda kemudian semua berhenti, terus nganggur, tidak buat apa-apa, bukan itu maksudnya. Memang kalau bisa, peranannya itu jangan banyak-banyak. Manajemen energi, supaya bisa mengatur energi dengan baik. Dan bisa bahagia, karena bahagia juga perlu energi. Supaya bisa antusias, passionate, karena itu juga perlu energi. Tetapi kita tidak bisa tanpa peranan sama sekali, tetap ada. Hanya kalau bisa jangan banyak-banyak. Dan meskipun berperanan dan meskipun sudah tidak banyak, kita tetap bisa. Dalam kenyataan sehari-hari kita menjalankan peranan kita, tetapi kepada diri sendiri kita bisa mengatakan bahwa saya dengan dirimu, dengan diri saya sendiri tidak perlu berpegang pada peranan apapun. Supaya kita bisa bebas. Wong dengan diri sendiri, ya ndak usah gengsian, ndak usah jaga status. Itu maksudnya. Perbandingannya seperti seorang pemuda yang tumbuh di desa, mempunyai ibu yang sangat sayang, relasinya bagus dan akrab sekali. Mereka ngobrol bisa sembarangan karena sudah dekat sekali. Ya ibu dan anak, tapi sangat dekat. Bahkan kadang-kadang bisa saling mengganggu, saling usil ibu dan anaknya. Karena relasinya begitu dekat. Tetap berperanan sebagai ibu dan anak saling menghormati. Tapi tidak ada gengsi, jaga status, nggak ada. Nah suatu ketika anaknya itu pergi ke kota, lalu menjadi pejabat besar. Nah ibunya ini datang ke kantornya di kota. Dan kemudian dia, ya namanya bertindak sebagai ibu dan juga relasi yang sangat baik seperti dulu masa kecil. Dia datang ke kota ngobrol seperti seorang ibu biasa. Anaknya merasa terganggu. Waduh, Mama jangan begitu. Saya di sini nih pejabat tinggi. Lalu anaknya itu canggung dan bertindak sebagai seorang pejabat. Alah, sama mamanya ya nggak usah begitu. Itu maksud saya. Apalagi dengan diri sendiri. Anda dengan diri sendiri itu nggak usah gengsian. Nggak usah pakai peranan, jabatan, nggak usah. Apa adanya aja. Dan itu membebaskan. Itu maksud saya. Peranan itu untuk relasi kita di masyarakat. Itu perlu dan bagus. Kalau bisa memang jangan banyak-banyak. Supaya kita tidak pusing sendiri. Tapi kalau tidak bisa, boleh menjalankan peranan itu dalam relasi dengan masyarakat. Baik sekali. Tetapi dengan diri sendiri, tetap Anda adalah diri sendiri. Bukan siapa-siapa. Tidak perlu gengsi, tidak perlu peranan, tidak perlu topeng, tidak perlu sandiwara. Itu maksud saya. Supaya Anda bebas. Dengan diri sendiri, apa adanya. Bukan siapa-siapa. Yang seringkali ruwet adalah peranan di masyarakat dibawa ketika pulang ke dalam diri. Apakah bisa kita tidak perlu berperanan apa-apa terhadap diri sendiri? Bisa. Bahkan ketika kita menampilkan diri sesuai peranan dan status kita, kita tetap bisa mempunyai kesadaran bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Itu membebaskan. Saya ini nol besar. Saya ini kosong. Dan itu membebaskan. Karena kosong, bukan siapa-siapa, disakiti yang nggak bisa.
Oh, saya bukan siapa-siapa kok. Direndahkan tidak bisa, memang saya nggak ada. Bahkan saya tidak bisa binasa. Karena ego saya tidak ada. Yang ada adalah roh murni. Yang ada selama-lamanya. Tidak akan hilang. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengosongkan diri. Meskipun Allah dia jadi manusia. Sesudah jadi manusia dia jadi hamba. Sesudah jadi hamba dia jadi korban. Wafat. Sempurna. Nol. Kosong. Dan kemudian Bapa membangkitkannya. Dan karena itu Tuhan meminta kita supaya menyangkal diri. Memikul salib setiap hari. Dan mengikuti Tuhan Yesus. Yang terus-menerus mengosongkan dirinya. Kenosis. Mengurangi peranan-peranan. Dan segala beban yang menempel di dalam peranan itu. Sehingga meskipun masih menjalankan peranan sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai guru, sebagai dokter, saya tetap sadar bahwa saya bukan siapa-siapa. Karena saya terus-menerus menyangkal diri, mengosongkan diri, kenosis, sehingga makin luas, makin bebas, makin lega. Datanglah kepadaku, kalian semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu ketika kita menghadap Tuhan dan menghadap Tuhan sebagai bukan siapa-siapa, tetapi dicintai. Menghadap Tuhan tanpa harus gengsi, tanpa harus memegang peranan apapun. Karena saya di hadapan Tuhan nothing, bukan siapa-siapa, tetapi dicintai. Tetapi kita juga bisa menjalankan peranan kita. Sebagai guru, sebagai suami, sebagai istri, sebagai dokter, sebagai apapun. Jalankan dengan baik. Tetapi kepada diri sendiri, dalam kesadaran, tetap bisa mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa. Dan karena itu bebas. Tidak harus jaim. Tidak bisa dilukai juga. Tidak gampang tersinggung juga lah, tidak ada kok. Saya bukan siapa-siapa. Tidak harus juga menjadi yang terbaik. Saya menjadi bukan siapa-siapa yang terbaik. Allah, bukan siapa-siapa ya bukan siapa-siapa. Mungkin guru yang terbaik, dokter yang terbaik, oke. Ibu yang terbaik, oke. Bapak yang baik sekali, boleh. Tetapi terhadap diri sendiri tidak harus menjadi yang terbaik. Jadi diri sendiri apa adanya. Bukan siapa-siapa. Dan itu membebaskan. Karena kita adalah debu, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kita lahir kosong, tanpa membawa apa-apa, tanpa peranan apa-apa. Nanti kita pergi juga kosong, tanpa membawa apa-apa. Selama perjalanan memang mempunyai peranan, tetapi itu untuk orang lain. Untuk melayani kepada diri sendiri, untuk diri sendiri tetap kosong. Supaya tidak bisa lagi tersinggung, sakit hati. Karena bukan siapa-siapa. Dan free. Always happy. Karena kita adalah debu yang sangat dicintai. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.